Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Riana Nida Sandiva dengan NPM 2275369 dari kelas Manajemen Informatika 2B. Di sini saya akan mentransformasikan konseptual sistem basis data saya pada proyek pertama menjadi sistem basis data physical system atau dalam bentuk fisik. Generational Database merupakan sebuah database yang ingin dilihat oleh pengguna sebagai tabel dua dimensi, yang dimana pada masing-masing tabel tersebut berisi barisan dan kolom. Nah, berikut merupakan sebuah ilustrasi database relasional yang saya buat. Jika kita ingin mengakses data dalam sebuah database, kita membutuhkan bahasa untuk mengakses data, yaitu bahasa query terstruktur atau SQL. Nah, bahasa query terstruktur atau SQL ini dapat digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel. Jadi memungkinkan kita untuk mengakses data dalam database relasional dengan cara yang efisien. Pada tabel di sini, jika kita ingin menampilkan hasil check up dari seorang pasien, maka kita hanya perlu memasukkan ID pasien saja. Pada tabel hasil check up saya, di sini saya menentukan sebuah primary key. Primary key ini sebuah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasikan setiap baris dalam setiap tabel. Dan untuk setiap tabel dalam basis data ini harus mempunyai sebuah primary key yang memastikan integritas data dan menyediakan cara yang efisien untuk mengakses, mengupdate, ataupun menghapus baris data secara spesifik. Primary key ini juga mempunyai nilai yang harus unik, yang artinya itu tidak ada dua baris dalam tabel yang memiliki nilai primary key yang sama. Dan juga primary key ini tidak boleh bernilai kosong atau non-null. Jadi primary key ini, setiap barisnya dalam tabel ini harus mempunyai nilai primary key yang valid. Nah, dari tabel hasil check up yang telah saya buat, saya sudah menentukan sebuah primary key dan juga unique key-nya. Nah, unique key dalam sistem basis data sendiri ini sebuah kolom atau kombinasi kolom yang memastikan bahwa setiap nilai dalam kolom tersebut unik di antara semua baris dalam tabel. Nah, unique key ini berfungsi untuk menjaga integritas data dengan memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dalam kolom atau kombinasi kolom yang telah ditentukan. Dan selanjutnya adalah foreign key atau kunci asing. Nah, di dalam tabel yang sudah saya buat ini memiliki foreign key atau kunci asing nih. Kunci asing ini sebuah kombinasi kolom dalam sebuah tabel yang merujuk ke primary key di tabel lain. Foreign key ini digunakan untuk membangun hubungan atau relasi antara dua tabel dalam basis data. Foreign key juga ini tidak boleh memiliki nilai kosong atau non-null. Dan dengan foreign key ini kita bisa mengakses sebuah data dari tabel lain. Seperti foreign key-nya ID dokter, kita bisa mengakses data dalam tabel dokter. Begitupun juga dengan pasien yang kita bisa mengakses datanya dalam tabel pasien. Dan selanjutnya adalah saya akan mentransformasikan konseptual desain sistem basis data saya pada proyek pertama sebelumnya ke dalam physical system atau dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya akan mentransformasikan bentuk IR diagram menjadi physical design atau bentuk tabel dengan aturan sebagai berikut. Entitas akan berubah menjadi tabel, instance akan berubah menjadi baris, atribut menjadi kolom, primary UID menjadi primary key, secondary UID menjadi unique key, relationship ataupun hubungan menjadi foreign key. Berikut merupakan transformasi konseptual ke fisik. Untuk pasien, primary key-nya adalah NIK atau ID pasien. Yang sebelumnya ID pasien ini merupakan primary UID dalam entitas pasien. Kemudian tanggal lahir, umur, alamat, nomor HP menjadi atribut wajib yang ada dalam sebuah entitas pasien yang dimana menjadi opsionalitas bintang. Nah, entitas pasien ini kan memiliki hubungan dengan hospital, hasil check up atau laporan, dan jadwal. Nah, di sini primary UID hospital, check up atau jadwal menjadi foreign key dalam tabel pasien, yang dimana foreign key pertama adalah hospital, foreign key kedua adalah ID laporan ataupun hasil check up, foreign key ketiga adalah ID jadwal.
Dan selanjutnya adalah hasil check up. Untuk hasil check up, primary key-nya adalah ID laporan, yang sebelumnya ID laporan ini merupakan primary UID dalam entitas hasil check up. Nama pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, hasil check up, nama pasien, riwayat penyakit, nama dokter, ruangan itu menjadi atribut wajib yang ada dalam sebuah entitas hasil check up ini, yang dimana menjadi opsionalitas bintang. Nah, di dalam entitas hasil check up ini mempunyai hubungan dengan jadwal, pasien, dan dokter. Nah, di sini primary dari jadwal pasien dan dokter ini menjadi foreign key di dalam tabel hasil check up, yang dimana foreign key pertama adalah ID jadwal, foreign key kedua adalah ID pasien, foreign key ketiga adalah ID dokter. Dan selanjutnya adalah hospital. Hospital ini sebelumnya IDRS merupakan primary UID dalam entitas hospital. Nah, nama RS, alamat, ruang itu menjadi atribut wajib yang ada dalam sebuah entitas hospital, yang dimana menjadi opsionalitas bintang. Entitas hospital ini mempunyai hubungan dengan laporan, pasien, dan dokter. Nah, di sini primary UID dari laporan, pasien, ataupun dokter menjadi foreign key di dalam tabel hospital, yang dimana foreign key pertama adalah laporan di sini nih hasil check up, foreign key keduanya ID pasien, foreign key ketiganya ID dokter. Dan selanjutnya adalah jadwal. Untuk jadwal, primary key-nya adalah ID jadwal. Nah, sebelumnya ID jadwal ini merupakan primary UID dalam entitas jadwal, yang kemudian nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan, tempat pemeriksaan, nama dokter, jam mulai, dan jam selesai ini menjadi atribut wajib yang ada dalam sebuah entitas jadwal, yang dimana menjadi opsionalitas bintang. Entitas jadwal ini mempunyai hubungan dengan hospital, laporan, pasien, dan dokter. Nah, di sini primary UID dari hospital, laporan, pasien, dan dokter menjadi foreign key di dalam tabel jadwal, yang dimana foreign key pertama adalah ID hospital, foreign key kedua adalah ID laporan, foreign key ketiga adalah ID pasien, foreign key keempat adalah ID dokter, dan yang terakhir adalah dokter. Untuk dokter, primary key-nya adalah ID dokter, yang sebelumnya ID dokter ini juga merupakan primary UID dalam entitas dokter. Kemudian nama, spesialis, nomor HP menjadi atribut wajib yang ada dalam sebuah entitas dokter, yang dimana menjadi opsionalitas bintang. Entitas dokter ini mempunyai hubungan dengan jadwal dan hospital. Nah, di sini primary UID dari jadwal dan hospital menjadi foreign key di dalam tabel pasien, yang dimana foreign key pertama adalah ID jadwal dan foreign key kedua adalah ID hospital. Berikut merupakan hasil dari konseptual sistem basis data pada proyek pertama yang sudah saya transformasikan ke dalam sistem basis data bentuk fisik atau bentuk tabel. Berikut merupakan sebuah relational model yang saya buat di dalam aplikasi data modeler. Mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.